Ketika melihat foto ini, satu hal yang pasti, industri minyak adalah ladang emas bagi jiwa yang tamak. Dan jika tamak adalah dosa, maka John Davidson Rockefeller adalah paus besar dalam lautan kekuasaan. Dengan Standard Oil Company, pria ini tidak hanya menciptakan perusahaan minyak, ia menciptakan monarki tanpa mahkota. Menguasai 90% kilang minyak di Amerika pada puncak gold rush hitam itu, kekayaannya jangan ditanya. Dia merupakan orang terkaya di dunia pada masa itu. Namun, di balik pencakar langit dan senyum penuh karisma itu, sejarah Rockefeller lebih mirip seperti film thrill gelap bercampur komedi hitam. Di tahun 1930-an, ketika Eropa tercekik oleh The Great Depression, mereka malah sibuk membangun aliansi ekonomi dengan Nazi. Ya, Nazi. Bukan sekedar bisnis biasa, tapi kolaborasi penuh dengan IG Farben, perusahaan yang dikenal karena memproduksi gas Zyklon B, penyebab jutaan kematian di kamp konsentrasi. Rockefeller, mereka tidak hanya menjual minyak, tapi juga bahan bakar sintetis yang membuat tank Jerman terus bergulir. Kamu bisa bayangkan, mereka seperti penyelamat yang memberikan oksigen pada Algojo yang hampir pingsan karena lelah membunuh. Dan tentu saja, semua ini dilakukan sambil tetap menjaga citra sebagai filantropis. Ketika Standard Oil dan IG Farben bekerja sama menciptakan karet sintetis, yaitu emas elastis bagi militer Jerman, Rockefeller Foundation sibuk mendanai penelitian eugenika, yaitu ideologi kebanggaan Nazi. Apakah mereka mendukung genosida? Tidak secara langsung, mereka hanya membantu menyediakan cetak biru untuk itu. Sedikit banyak, seperti menjual pisau bedah kepada seorang yang Anda tahu akan menggunakannya untuk hal yang sangat buruk. Yang lebih lucu atau mengerikan, tergantung bagaimana kamu melihatnya. Ketika Perang Dunia Kedua berakhir dan dunia akhirnya mencibir Nazi, keluarga Rockefeller malah menempatkan dirinya sebagai pahlawan pasca perang. Mereka menyumbangkan tanah untuk PBB, membangun citra sebagai pendukung perdamaian global. Ya, tanah untuk PBB dari kantong yang sama dengan uang dari Nazi. Ironi? Bukan, ini adalah seni. Mereka adalah maestro dalam seni mencuci dosa dengan emas. Bahkan Chase Manhattan Bank, salah satu alat finansial Rockefeller, berfungsi seperti mesin ATM bagi Nazi sebelum perang berakhir. Mengelola aset, memproses pembayaran, dan membantu rezim yang paling dibenci dalam sejarah modern tetap bernapas. Tapi hey, itu hanyalah bisnis bukan? Tidak ada ruang untuk moralitas dalam neraca keuangan. Namun, bagaimana Amerika merespon tindakan ini? Pada masa itu, Amerika Serikat memiliki sikap ambigu terhadap apa yang dilakukan keluarga Rockefeller. Di satu sisi, Standard Oil adalah perusahaan raksasa yang menjadi simbol supremasi industri Amerika. Di sisi lain, ada kemarahan dari beberapa pihak yang menyadari bahwa kekayaan Rockefeller seringkali diperoleh melalui praktik yang nyaris kriminal. Pada awal abad ke-20, Rockefeller sudah menjadi figur yang kontroversial. Pada tahun 1911, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa Standard Oil melanggar undang-undang antitrust dan memerintah pembagian perusahaan menjadi 34 entitas yang lebih kecil. Namun ironisnya, langkah ini justru membuat Rockefeller semakin kaya, karena ia memegang saham di semua perusahaan baru tersebut. Putusan itu dianggap sebagai upaya pemerintah untuk mengekang monopoli, tetapi pada kenyataannya, kekuatan Rockefeller tetap tidak tergoyahkan. Bahkan, banyak yang mengatakan bahwa pemerintah saat itu hanya mengambil tindakan pencitraan untuk menunjukkan bahwa mereka peduli pada keadilan ekonomi. Padahal mereka tahu Rockefeller adalah sumber daya vital bagi perekonomian negara. Ketika keterlibatan Rockefeller dengan Nazi mulai terungkap, respon Amerika semakin terpecah. Beberapa politisi dan aktivis menuntut penyelidikan lebih lanjut, sementara lainnya justru menghindari konfrontasi langsung karena takut merusak stabilitas ekonomi. Bagaimanapun, Standard Oil adalah raksasa yang menopang banyak industri di Amerika. Mengguncang Rockefeller berarti mengguncang perekonomian nasional. Salah satu respon yang mencolok adalah dari Departemen Kehakiman AS. Pada tahun 1942, pengajuan gugatan terhadap Standard Oil atas pelanggaran hukum antitrust. Gugatan ini menyoroti hubungan perusahaan tersebut dengan IG Farben dan kerjasama dalam pengembangan bahan bakar sintetis. Meski gugatan ini menghasilkan denda besar, sebagian orang merasa bahwa hukuman tersebut terlalu ringan dibandingkan dengan dampak kolaborasi tersebut. Dalam kata-kata seorang kritikus, Anda tidak bisa menampar seekor raksasa dan berharap dia merasakan sakit. Bahkan selama Perang Dunia Kedua, ketika Amerika Serikat resmi berada di pihak sekutu,
aktivitas Standard Oil di balik layar tetap berlangsung. Pada satu kesempatan, Angkatan Laut AS bahkan harus menggunakan ancaman penyitaan untuk mendapatkan akses ke paten-paten bahan bakar sintetis yang dikembangkan oleh Standard Oil dan IQ Farben. Ini menunjukkan betapa besar pengaruh Rockefeller hingga pemerintah sendiri kesulitan untuk mengendalikannya. Namun ada juga upaya diam-diam dari pihak pemerintah untuk melindungi Rockefeller dari skandal besar. Pada masa itu, media dan publik Amerika sebagian besar tidak menyadari sejauh mana hubungan keluarga Rockefeller dengan Nazi. Informasi tersebut disembunyikan dengan hati-hati untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial politik. Amerika Serikat tidak ingin warganya kehilangan kepercayaan pada American Dream yang diwakili oleh tokoh seperti Rockefeller. Setelah perang berakhir, situasi menjadi lebih rumit. Keluarga Rockefeller memainkan peran penting dalam rekonstruksi pasca perang, tidak hanya melalui sumbangan mereka untuk PBB, tapi juga melalui investasi besar-besaran di Eropa dan Asia. Mereka membantu mendanai Marshall Plan, sebuah program yang dirancang untuk membangun kembali ekonomi Eropa setelah kehancuran perang. Langkah ini memperkuat posisi Rockefeller sebagai aktor global yang tak tergantikan. Bagi banyak orang, mereka adalah pahlawan yang membantu dunia pulih dari trauma perang. Tetapi, mereka yang tahu sejarah gelap di balik kekayaan keluarga ini, citra tersebut adalah lelucon besar. Salah satu cara keluarga Rockefeller melindungi diri dari kritik adalah melalui yayasan mereka, Rockefeller Foundation. Yayasan ini mendanai berbagai proyek filantropi yang membawa dampak positif nyata, dari penelitian medis hingga pengentasan kemiskinan. Tetapi bahkan yayasan ini tidak bisa bebas dari kontroversi. Pada tahun-tahun sebelum dan selama perang, mereka mendanai riset eugenika, sebuah ideologi yang digunakan oleh Nazi untuk membenarkan kebijakan genosida. Meskipun kemudian yayasan ini mengubah arah dan menjadi simbol filantropi global, jejak gelap masa lalunya sulit dihapus. Pada akhirnya, kisah Rockefeller adalah tentang bagaimana uang tidak hanya berbicara, tetapi juga berteriak, menekan, dan bahkan membungkam kebenaran. Dalam dunia mereka, moralitas adalah kemewahan yang tidak perlu, dan etika hanyalah sesuatu yang bisa dilobi. Dan kalian tahu apa yang paling menakutkan? Dunia masih memuja mereka. Jadi, apakah mereka adalah pelaku bisnis paling visioner, atau hanya manipulator sadis dengan selera humor yang gila? Itu tergantung pada perspektif kamu. Namun satu hal yang jelas, mereka adalah pengingat abadi bahwa kekuasaan tidak pernah netral. Kekuasaan membangun, menghancurkan, dan di tangan Rockefeller, kekuasaan adalah seni destruktif yang sempurna.